Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang insyaallah akan dilanjutkan sampai salat isya. Mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan majelis kita dilindungi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian, termasuk nikmat menuntut ilmu seperti ini. Ini adalah merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Ini hampir-hampir ada yang mengatakan nikmat menuntut ilmu itu hampir-hampir sama dengan nikmat panggilan haji. Kenapa? Karena hanya segelintir dari kaum muslimin yang terpanggil hatinya untuk menuntut ilmu. Sedangkan menuntut ilmu adalah fardu. Ya, bahkan ulama mengatakan fardu ain, khususnya ilmu syariat. Karena bagaimana kita bisa beribadah dengan benar, bagaimana kita bisa beribadah dengan baik, bagaimana kita bisa betul-betul sudah benar ikhlas beribadah kepada Allah kalau kita tidak mengetahui tuntunan Rasulullah SAW. Dan semuanya itu melalui majelis-majelis zikir atau majelis-majelis ilmu seperti ini. Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan ulama-ulama kita, dan juga kaum muslimin dan muslimat yang berada di masjid Al-Mubarak ini. Ya, sesuai dengan namanya tentunya kita diberkahi insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan kita istiqamah menuntut ilmu. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi kita menuntut ilmu seperti ini adalah salah satu cara kita untuk meraih jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak jalan-jalan menuju ke surga dan diantaranya adalah menuntut ilmu. Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun hadis arba'in ini mungkin sudah berjalan, tapi saya baru pertama dan lumayan jauh Pak Ibu. Kalau dari rumah ke sini, saya tinggal di Barumbun dekat Takalar. Ya, untung-untungnya tadi saya dihubungi sudah ada di Ma'had Al-Bir. Makanya saya izin Bapak Ibu sekalian, style saya ini style kantor. Ya, tidak pakai sarung. Saya tidak biasa juga tidak sarungan kalau mengisi majelis taklim. Pasti saya sarungan. Tidak biasa saya pakai celana panjang. Kecuali hari ini. Ya, karena saya sudah di kantor. Ya, kemudian saya dihubungi, lama baru saya jawab. Saya pulang dulu ke Barumbung, ke Perintis, jauh nih. Jadi saya katakan, saya izin tidak pakai sarung. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya asli Selayar. Orang Selayar, kebetulan saya menuntut ilmu di Sudan selama 6 tahun. Perlu Bapak Ibu ya, untuk perkenalan diri, supaya kita saling mengenal. Saya atas nama Muhammad Yasin, orang Selayar asli. Kemudian 2008 saya mulai kuliah di Sudan, S1 sampai S2 selesai 2014. kemudian kembali mengajar, membina di pondok pesantren, di salah satu pesantren di Selayar.
Kemudian di 2018 baru saya dipanggil untuk mengajar di Ma'had Al-Bir Unismu Makassar. 2020 saya sudah berhome base di KPI, Komunikasi Penyiaran Islam di Unismu. Jadi saya di Al-Bir, sebagian badan saya, tapi sebagian ada di Unismu, ya, prodi PBA, KPI 2020. 2023 kemarin, 2023 saya pindah home base ke prodi PBA bersama dengan Ustadz Abdillah. Sekarang sama beliau di PBA, Pendidikan Bahasa Arab, karena memang di situ keilmuan saya. S1 saya Sastra Arab, S2 Pendidikan Bahasa Arab. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya disampaikan bahwa kita sudah masuk di hadis yang ketujuh, Pak, ya. Hadis ketujuh. Jadi ya, hadis yang ketujuh. Jadi hadis yang pertama itu tentang amal tergantung daripada niatnya. Mudah-mudahan sudah ada ibu-ibu di belakang yang hafal hadisnya dari 1 sampai 6. Dihafal, Bu. Ya, saya pernah mendapat salah satu sekolah SD, ya, SDIT, persyaratannya itu minimal Arba'in An-Nawawi ini sudah dihafal tamat SD. Jadi kalau 6 tahun insya Allah hafal. Yang penting sekolah itu menjadikan betul ini sebagai kurikulumnya. Misalnya hadis 1 dan 2, 3, atau hadis 1 dan 2 saja kelas 1. Ya. Hadis ke-2 sampai hadis ke-10 kelas 2. Hadis ke-11 sampai hadis sedikit-sedikit. Insya Allah hadis arba'in terhafal. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga demikian bisa menghafal. Istri saya sekarang kebetulan anaknya baru masuk di SDIT, dan itu hafalan yang pertama itu tadi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Akhirnya karena tidak mau kalah dengan anaknya, semua yang ada di buku hadisnya anaknya itu saya wajib hafal ini. Saya nggak mau anak sekecil anak saya kelas 1 SD hafal, saya tidak hafal. Saya bilang harus. Nah, salah satu hadis yang pertama itu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis kedua adalah tingkatan agama. Di sana ada al-Islam, ada al-iman, ada al-ihsan. Yang kata ulama kita, tingkatan ini Bapak Ibu sekalian, tingkatan dari bawah ke atas. Ya. Maka pintu pertama keselamatan itu Islam. Yang kedua adalah iman. Kemudian yang tertinggi adalah ihsan. Maka dikatakan oleh ulama kita, semua muhsin yang berihsan pasti dia adalah muslim dan mukmin. Semua mukmin pasti muslim, tapi belum tentu dia muhsin. Ini pembahasan hadis kedua. Dan muslim belum tentu mukmin, apalagi muhsin. Karena muslim itu gampang. Ketika dia bersyahadat, pasti Bapak Ibu sekalian memanggil dia sebagai muslim. Tapi selama dia belum menjalankan syariat Allah, maka dia bukan mukmin. Orang mukmin itu adalah ketika rukun Islam sudah dilaksanakan dengan baik. Ada banyak saudara kita, mungkin bahkan tetangga Bapak Ibu sekalian, ada muslim luar biasa, tapi sholatnya hanya hari Jumat. Apakah kita akan menyebut mereka bukan muslim? Kita akan sebut mereka muslim. Tapi selama dia berantakan sholatnya, maka itu bukan mukmin. Mukmin itu adalah yang menjalankan syariat Islam dengan rukun Islam tersebut. Begitu juga dengan muhsin. Muhsin itu adalah yang menjalankan rukun iman itu dengan baik. Dan seterusnya. Nah, kemudian hadis yang ketiga adalah rukun Islam. Kembali kepada seperti dengan hadis yang kedua. Yang ketiga adalah, yang keempat, proses penciptaan manusia. Kemudian hadis yang kelima, bahaya bid'ah. Bid'ah itu adalah melakukan perkara baru dalam ibadah. Bukan hal yang bukan ibadah Bapak Ibu, terkait dengan ibadah. Kemudian yang keenam, halal dan haram. Ya.
Kemudian yang ketujuh, pembahasan kita adalah agama adalah nasihat. Namun sebelum kita masuk ke hadis yang ketujuh ini, Bapak Ibu sekalian, saya perlu mengingatkan bahwa besok kita puasa, Pak, ya. Ya. Kita harus punya komitmen, khususnya yang berada di masjid ini. Khususnya kita, Bapak Ibu yang hadir di masjid ini, ayo jangan ada yang tidak puasa. Harus seperti itu. Saya kalau menyampaikan, Bapak Ibu sekalian, minimal yang mendengarkan saya harus puasa. Kemudian kita sudah pasti, Pak, ya, kita yang berada di masjid ini pasti berpuasa, kecuali dengan uzur syar'i. Kemudian kita mengajak keluarga kita untuk berpuasa. Karena sangat luar biasa faedah daripada berpuasa di 10 Asyura, ya. Tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang keutamaannya, Rasulullah SAW mengatakan yukaffiru as-sana al-madiyah, yaitu puasa Asyura ini bisa menebus dosa-dosa selama 1 tahun yang lalu. Kalau ditanya Bapak Ibu sekalian, berapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan? Lebih banyak, Bu? Alhamdulillah kalau kita akui. Karena banyak juga yang sangat luar biasa bangganya bahwa dosa saya masih lebih sedikit. Dosa saya masih bisa terampuni dengan sholat berjamaah saya. Waliyadzubillah. Tidak ada yang begitu yakin di antara kaum muslimin yang betul-betul memiliki keimanan bahwa setiap amal ibadah yang dilakukan pada hari ini itu betul-betul sudah menembus dosa-dosanya yang lalu. Kita hanya berusaha bahwa saya melakukan ibadah ini, di antara keutamaannya adalah menembus dosa saya yang berlalu. Karena Rasulullah juga mengatakan wa'atbi is-sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan yang Anda lakukan menghapus dosa-dosa dan kesalahan sebelumnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sholat berjamaah di masjid itu menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Selama itu bukan dosa besar. Bapak Ibu sekalian, berjalan dari rumah ke masjid, dikatakan oleh Nabi SAW, setiap langkah itu diangkat derajat kita, dan langkah berikutnya itu dihapus dosa kita. Kalau kita hitung-hitung dari rumah ke masjid ada 50 langkah, berarti 25 diantaranya kita diberikan pahala atau diangkat derajat kita, dan 25 diantaranya dosa kita diampuni. Belum kita sholat sunnahnya, belum kita wudhunya Bapak Ibu sekalian. Dan disarankan siapapun kita, selama ada keringanan di rumah kita, mari kita berwudhu di rumah sebelum datang ke masjid. Jangan kita di masjid baru berwudu, kecuali ada uzur, tidak ada air di rumah, kemudian berdesak-desakan, waktu sudah mepet, silahkan. Tapi selama, karena di antara keutamaannya yang diperintahkan Rasulullah SAW adalah memperbaiki wudu di rumah lalu datang ke masjid. Kata Nabi SAW, barang siapa yang beranjak dari rumahnya ke masjid, tak lain dan tak bukan tujuannya adalah untuk menunaikan kewajibannya kepada Allah. Salah satunya adalah majelis ilmi, membaca Al-Quran, sholat yang paling utama, maka akan diangkat derajatnya, dan langkah berikutnya akan diampuni dosanya. Kemudian ketika kita berwudhu Bapak Ibu sekalian, setiap anggota tubuh yang kita basuh itu menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan. Maka Bapak Ibu sekalian, enak juga ini kursinya, Pak. Saya baru pengajian dapat kursi seperti ini. Ini persis di Arab Saudi dan di Sudan tempat saya belajar. Itu di Sudan, Pak. Setiap shop itu ada kursi begini. Ya, dan itu baru dinaikkan ketika mau berjamaah. Supaya kalau ada anak lari-lari tidak kena, jadi tidak dibentang. Tapi baru diangkat ininya, sandarannya kalau kita mau sholat. Maka orang-orang tua kita itu enak betah di masjid karena ada tempat bersandarnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita perhatikan ketika kita berwudu. Anggota tubuh, mayoritas anggota tubuh yang kita basuh dalam ketika kita berwudu adalah bagian anggota tubuh yang seringkali dan banyak melakukan dosa.
Dimulai dari tangan kita, Pak, Ibu. Kemudian kita berkumur-kumur. Kemudian masukkan air ke hidung kita, muka kita, ada mata di sana. Ya, tangan ke siku, kepala, telinga, kaki. Itu hampir semuanya adalah anggota tubuh yang banyak melakukan dosa. Dan setiap kita berwudu itu digugurkan, Bapak Ibu. Digugurkan. Maka berapa banyak kebaikan yang dilakukan, begitu juga dosa kita akan terhapus. Maka perbanyaklah beribadah, kebaikan apa saja kita lakukan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita sudah sepakat besok kita berpuasa. Mungkin ada yang berpuasa tadi tanggal 9, Bapak Ibu? Ada. Karena puasa yang paling utama, sebenarnya puasa yang paling utama adalah memperbanyak berpuasa di bulan Muharram. Tapi dilarang untuk seluruhnya 1 bulan. Tapi misalnya dalam Muharram ini Bapak Ibu sekalian ada 15 puasanya, yang penting di bulan Muharram ini Bapak Ibu berpuasa, tapi tidak boleh 1 bulan. Itu lebih utama. Kalau itu tidak bisa dilakukan, maka yang paling utama adalah berpuasa tanggal 10 Muharram dan diambil tanggal 9-nya. Tapi tanggal 9 sudah lewat tadi. Maka yang berpuasa tanggal 9 tadi itu lebih baik daripada kita Bapak Ibu yang tidak berpuasa tadi. Nah, kita tidak mau ketinggalan. Masa mereka berpuasa tanggal 9 sudah mengalahkan saya? Dan dalam kebaikan kita harus berlomba. Kalau begitu saya harus berpuasa besok tanggal 10. Karena sudah tidak ada kebaikan lagi kalau tanggal 10 saja kita sudah tidak berpuasa. Karena Rasulullah tidak menyebutkan selain daripada tanggal 10 dengan hadis yang seperti yang saya baca tadi. Yukaffiru as-sana al-ba'diyah. Diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu. Hanya tanggal 10 Bapak Ibu. Maka jangan kita terlewat tanggal 10 besok untuk berpuasa Asyura. Kenapa Rasulullah SAW memerintahkan tanggal 9? Rasulullah sendiri itu dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah itu belum berpuasa di tanggal 9. Tetapi Rasulullah SAW memberikan isyarat, mengatakan kalau saya masih mendapati tahun depan Muharram yang akan datang, maka saya akan berpuasa di tanggal 9. Tapi Rasulullah SAW di Rabiul Awal belum sampai ke Muharram sudah wafat. Sekiranya Rasulullah masih hidup sampai di Muharram, maka Rasulullah akan berpuasa di tanggal 9. Nah, ini isyarat kepada kita untuk berpuasa di tanggal 9. Salah satunya adalah untuk menyelisihi, dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan untuk menyelisihi orang-orang yang Yahudi dan Nasrani yang mereka berpesta porah di tanggal 10 Muharram itu. Kita berpuasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita masuk ke hadis yang ke-7. Ada yang hafal? Ya, kita hafal Bapak Ibu ya, pendek insyaallah. Cara menghafal yang efektif itu ulangi 20 kali. Insyaallah terhafal. Ya, ulangi. Apapun pekerjaan kita, kalau bukan Quran hafalan kita ya hadis ini, hadis ke-7 nanti. Sambil mencuci, sepotong-sepotong diambil, Pak. Gak masalah hadisnya saja, nggak usah rawinya, sahabatnya, langsung saja. Ad-dinu an-nasiha. Ad-dinu an-nasiha diulangi 10 pasti terhafal. Kita ingin menghafal seperti surat Al-Fatihah. Saya tanya Pak, Ibu, siapa yang lupa surah Al-Fatihah? Nggak ada. Saya sering sampaikan ke mahasiswa, bagaimana hafalan kalian? Hari ini hafal, besok lupa? Kenapa surat Al-Fatihah tidak bisa dilupa? Karena diulang setiap hari. Berarti cara menghafal yang paling ideal adalah diulang-ulang setiap hari. Diulang-ulang setiap hari. Kita mau melupakan surah Al-Fatihah pun tidak bisa terlupakan. Sedangkan surat yang lain mungkin mau diingat pun tidak teringat-ingat. Apa? Iya kan, Ibu? Nah, saya sudah tua. Tidak menjadi ukuran Bapak Ibu. Berapapun yang kita dapat, hafal saja. Ya,
Apapun yang baik, hafal saja Bapak Ibu. Ayat maupun Quran, 1 ayat, 2 ayat, 1 hadis saja, hafal saja. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dengan keutamaan itu yang menyebabkan kita masuk surga. Kita tidak akan sama-sama semua penyebabnya masuk surga. Ibadah kita secara umum ini adalah ibadah yang semua orang lakukan. Tapi di antara para sahabat yang menyebabkan mereka masuk surga, dan di antara para ulama-ulama kita itu mereka memiliki keistimewaan yang berbeda dengan ulama yang lain. Ulama yang satu dengan ulama yang lain memiliki keistimewaan yang berbeda di antara ibadah-ibadah khusus mereka. Jadi kita juga ini memiliki ibadah khusus. Di antaranya adalah di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak menghafal hadis, kita menghafal hadis. Itu salah satu keutamaan. Kita memiliki ibadah itu yang mungkin orang lain lalai. Satu saja hadis yang kita hafal 1 minggu Pak, 1 pekan, daripada tidak ada. Selama ini saya tidak pernah menghafal Al-Quran misalnya. Kenapa sekarang kalau sulit 1 ayat 1 hari, 1 pekan, itu saja diulang 1 pekan itu 1 ayat Pak. Ya. Yang penting ada hafalan. Ini cara menghafal, jangan banyak-banyak. Karena biasa yang banyak-banyak itu, apalagi kita yang tidak duduk di pondok tahfiz, itu biasanya hari ini semangat, besok hilang semangatnya. Ya, supaya semangat itu tidak terpengaruhi dengan kelalaian, itu saja 1 hadis saja sepekan, 1 ayat saja sepekan, insya Allah bisa itu. Istiqomah saja. Itu tidak membutuhkan semangat, karena bisa diulang. Ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha. Ketemu temannya, ad-dinu an-nasiha, terhafal Pak. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis ke-7, agama adalah nasihat. Sampai ulama kita mengatakan hadis ke-7 ini, ad-dinu an-nasiha, itu masuk dalam 1/4 pembahasan agama. 1/4. 1/4-nya agama kita Bapak Ibu sekalian adalah nasihat. Nasihat. Baik. Dalam hadis dikatakan an Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasiha. Agama adalah nasihat. Qulna, para sahabat mengatakan, liman, untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitabnya, nasihat untuk Rasulnya, nasihat untuk imam-imam kaum muslimin, dan nasihat untuk kaum muslimin pada umumnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, nasihat. Apa arti nasihat di sini? An-nasiha apa artinya Pak? An-nasiha dalam bahasa Arab bukan hanya nasihat dalam bahasa Indonesia. Jadi jangan kita artikan bahwa agama adalah nasihat, itu saja. Itu karena kita memaknakan dan memaksakan nasihat bermakna nasihat. Padahal di dalam hadis ini bukan hanya itu maknanya. Karena bahaya Bapak Ibu sekalian, kalau kita memaknai ad-dinu an-nasiha, agama adalah nasihat, tok berhenti di situ. Sekarang ketika Rasulullah mengatakan li kita lillahi, nasihat untuk Allah. Nasihat artinya apa? Menasihati. Bagaimana kita menasihati Allah? Baik. Nasihat untuk kitabnya. Bagaimana kita menasehati kitab Allah? Nasihat untuk Rasulnya. Bagaimana kita menasehati Rasulnya? Bapak Ibu bisa menasehati Rasulullah, bisa menasehati Allah, bisa menasehati kitab Allah, Al-Quran? Tidak. Berarti bukan nasihat dalam bahasa Indonesia yang dimaksud dalam hadis ini.
Walaupun makna umumnya ad-dinu an-nasiha artinya adalah agama adalah nasihat. Tapi nasihat ini perlu dipahami lagi. Ternyata kata ulama kita, nasihat di sini artinya adalah menginginkan kebaikan. Ya. Apa? Menginginkan kebaikan. Lillahi ad-dinu an-nasiha. Nasihat untuk siapa? Lillahi. Berarti agama adalah menginginkan kebaikan untuk Allah, menginginkan kebaikan untuk kitabnya, menginginkan kebaikan untuk rasulnya, menginginkan kebaikan untuk para imam-imam kaum muslimin, menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin pada umumnya. Menginginkan kebaikan ya nasihat. Tapi kalau dimaknai nasihat artinya ceramah. Kan begitu? Sekarang ini saya lagi bernasihat, Pak. Saya lagi menjalankan hadis Rasulullah ad-dinu an-nasihat dalam makna sempit. Tetapi makna luasnya adalah bahwa agama ini adalah menginginkan kebaikan untuk Allah. Bagaimana cara kita menginginkan kebaikan untuk Allah? Nanti kita akan jelaskan. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak selesai hadis ini bisa kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Karena kita pelan-pelan kita ingin tahu siapa misalnya Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari. Ya, kita mau tahu dulu beliau ini siapa. Beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam di tahun ke-9 Hijriah. Yang awalnya dia adalah orang Nasrani. Kemudian setelah masuk Islam, beliau istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agama Islam. Ad-dinu an-nasiha, jadi kita Bapak Ibu sekalian jangan kita maknai dengan makna sempit bahwa nasihat ya nasihat, an-nasiha ya nasihat. Ya, tetapi maknanya adalah menginginkan kebaikan. Ya. Baik, kemudian Imam Al-Khattabi mengatakan an-nasihatu kalimatun yu'abbaru biha an jumlatin hiya iradatul khairi lil mansuhi lahu. Jadi beliau yang memaknai an-nasihat di sini. Beliau mengatakan nasihat adalah kalimat ungkapan yang bermakna mewujudkan kebaikan kepada yang ditujukan nasihat. Menginginkan kebaikan, mewujudkan kebaikan kepada yang dinasihati. Jadi kalau agama adalah an-nasihatu lillahi, maka agama adalah untuk mewujudkan kebaikan untuk Allah. Li rasulihi berarti menginginkan kewajiban mewujudkan kebaikan untuk rasulnya, untuk mewujudkan kebaikan untuk kitabnya dan seterusnya. Ini adalah yang dimaknai oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala. Ya. Beliau adalah Abu Sulaiman Hamdu bin Muhammad bin Ibrahim bin Al-Busti Al-Khattabi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang wafat tahun 388 Hijriah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ini sangat luar biasa hadis ini. Ketika kita mengatakan ad-dinu an-nasiha, agama adalah nasihat, maka yang tergambar di benak kita, di pikiran kita bahwa agama itu ya hanya nasihat. Kan begitu? Seakan-akan agama adalah nasihat, nasihat adalah agama. Ketika saya mengatakan ini adalah air, ya maka ini adalah air, bukan makanan. Maka yang tergambar kalau kita maknai seperti itu, ad-dinu an-nasiha, maka yang tergambar adalah agama adalah nasihat. Seakan-akan seluruh agama ini adalah nasihat. Kan begitu? Ya. Makanya ulama kita mengatakan ad-dinu an-nasiha ini masuk ke dalam 1/4 pembahasan agama. Ya, pembahasan agama. Artinya inti besarnya daripada agama ini ada pada an-nasiha.
yaitu menginginkan kebaikan kepada 4 yang kita sebutkan tadi. Jadi agama ini Bapak Ibu sekalian, keseluruhannya adalah menginginkan kebaikan untuk Allah, menginginkan kebaikan untuk kitabnya, menginginkan kebaikan untuk Rasulnya, menginginkan kebaikan untuk para imam-imam kaum muslimin, menginginkan kebaikan untuk para kaum muslimin. Apalagi yang kurang? Maka secara keseluruhan agama ini adalah menginginkan kebaikan dari yang kita sebutkan tadi. Gitu. Sama ketika kita mengatakan Al-Hajju Arafah. Seakan-akan bahwa haji itu hanya Arafah. Padahal haji itu banyak amalan-amalannya, Pak. Siapa yang sudah berhaji? Bapak Ibu sekalian. Ustaz. Oh, songkoknya nih. Baik, insya-Allah. Kalau belum haji, insya-Allah haji. Amin ya rabbal alamin. Ya. Saya tahun 2014 setelah selesai dari Sudan, saya punya komitmen sebelum saya selesai, saya harus haji dulu. Karena itu sulit di Sudan, Pak, sulit sekali kita berhaji maupun ke Saudi untuk berhaji. Kita mendaftar tidak lulus, akhirnya terakhir lulus. Nah, 2014. Dan haji itu bukan hanya wukuf di Arafah, tapi Rasulullah apa? Beliau mengatakan Al-Hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Maka yang tergambarkan seakan-akan haji itu hanya wukuf di Arafah. Padahal rukunnya bukan hanya wukuf di Arafah. Ya. Min wajibatil haji bukan hanya Arafah. Amalan-amalan sampai selesai bukan hanya Arafah. Tetapi kenapa Rasulullah hanya menyebutkan Arafah? Menunjukkan bahwa wukuf di Arafah itu memiliki apa? Memiliki kepentingan, keutamaan lebih besar daripada rukun-rukun yang lainnya. Makanya Bapak Ibu sekalian, wukuf di Arafah itu hanya bisa dilakukan sekali setahun. Tapi tawaf bisa dilakukan kapan saja. Sa'i bisa dilakukan kapan saja. Melempar jumroh bisa dilakukan hari ini, nggak bisa besok bisa dilakukan. Pagi ini nggak bisa, sore, siang bisa dilakukan. Tetapi wukuf di Arafah itu hanya di tanggal 9 Zulhijjah. Jadi kalau ada yang wukuf 11 Zulhijjah itu tidak sah. Apalagi tidak wukuf, tiba-tiba pulang pakai cipok nih. Ini juga Bapak Ibu sekalian, Ustaz. Kalau kita lihat di sosial media, khususnya Sulawesi ini, saya biasa heran. Berangkat haji, khususnya ibu-ibunya ya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang haji di sini tidak seperti mereka. Dan bapak ibu-ibu, kalau ada bapak ibu-ibu haji nanti jangan seperti mereka. Apa maksud saya? Mereka berangkat haji, besarnya jilbabnya ya seperti kerudung mbak ibu-ibu ini. Besar jilbabnya. Pulang-pulang sisa cipok. Kelihatan rambutnya. Iya, auratnya kelihatan. Dulu belum pakai gelang, kuning semua nih badannya. Padahal yang dibeli di sana ada tomji di Indonesia. Ada tom yang beli sajadah buatan Indonesia. Ya, banyak itu buatan Indonesia di sana, Pak. Buatan Cina, buatan Indonesia, Thailand, ada tomji di Indonesia. Ya. Jadi bukan hajinya yang dicari, tapi belanjanya. Ya. Ini tapi yang miris Bapak Ibu sekalian, cipoknya. Kenapa cipok? Ya, pakai tombi cipok mungkin tapi pakai jilbab dulu. Kalau dibuka lepas jilbabnya itu bukan haji mabrur itu. Ya. Tapi mudah-mudahan ya ajak ikut kajian. Nah, kita sentil-sentil sedikit itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa Rasulullah mengatakan Al-Hajju Arafah? Karena di sana memiliki keutamaan yang tidak dimiliki daripada amaliyah-amaliyah yang lainnya. Sama ketika Rasulullah mengatakan ad-du'a wal ibadah. Berdoa adalah ibadah. Seakan-akan ibadah itu hanya doa. Padahal banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa dilakukan selain daripada berdoa. Artinya pada doa itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa yang mungkin tidak dimiliki di ibadah-ibadah yang lainnya. Maka sama dengan ad-dinu an-nasihah.
Banyak amaliyah-amaliyah agama yang bisa kita lakukan, tetapi an-nasihat ternyata itu meliputi 1/4 daripada agama ini. Karena tadi bahwa agama itu mencakup itu tadi, menginginkan kebaikan kepada Allah sampai yang terakhir. Sampai jam berapa, Ustaz? Iya, jam berapa itu? 7. Oh ya, oke. Masih lama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu boleh langsung ya. Sambil saya jelaskan, saya tunggu kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak bisa saya jawab, saya insya Allah akan tulis pertanyaannya dan akan kita jawab pertemuan yang akan datang. Ya, tidak semua bisa saya jawab Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah hadis ini perlu kita lihat juga ad-dinu. Apa artinya ad-dinu tadi? Kita belajar bahasa Arab, Pak Ibu. Ad-dinu artinya agama. Tapi tidak semua arti ad-dinu artinya agama. Ya. Apalagi di balik kasrahnya menjadi fathah. Lain lagi. Kita membaca dalam surah Al-Fatihah apa? Maliki yaumiddin. Ad-din di situ bukan agama, tetapi hari kiamat, hari pembalasan. Ya, maka ad-din di sana bukan ad-din yang ada di sini. Bahasa Arab itu sangat luas, makanya ketika dikatakan ad-din an-nasihat tadi, saya katakan an-nasihat bukan hanya maknanya nasihat, bukan hanya itu maknanya. Itu makna umumnya. Ya. Baik. Ad-dinu agama, ad-dinu hari pembalasan. Ad-dainu utang. Ya. Utang. Perbedaannya hanya kasrah dengan fathah. Ad-dainu artinya utang. Ya. Baik. Faedah yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, nasihat itu penting karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikannya bagian daripada agama. Sampai Rasulullah mengatakan ad-dinu an-nasihah, menunjukkan bahwa nasihat itu sangat penting. Yang ketiga, pengajaran Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW dalam hadis ini menyebutkan secara umum kemudian dirinci. Itu faedah yang pertama. Rasulullah tidak menyebutkan an-nasihatu lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi. Tidak langsung, tetapi Rasulullah mengatakan ad-dinu an-nasihah. Kenapa Rasulullah tidak langsung jelaskan? Nah, ini bahwa Rasulullah SAW ingin supaya para sahabat ya, atau yang mendengarkan mengetahui pohonnya atau pokoknya pembahasan ini, yaitu dari umum ke khusus, baru dirinci. Yang kedua, Rasulullah terkadang ketika menyebutkan secara umum, Rasulullah itu terdiam, menunggu para sahabat bertanya. Salah satu faedahnya. Dan para sahabat pasti bertanya. Itu juga keutamaannya para sahabat. Yaitu para sahabat menginginkan pelajaran yang baru, selalu menginginkan hal yang baru dari Nabi. Maka ketika Rasulullah mengatakan ad-dinu an-nasihat, sahabat pasti tahu bahwa Rasulullah akan menjelaskan setelah itu. Tapi karena rasa ingin tahunya itu tinggi sekali, sebelum Rasulullah menjelaskan, bertanya memang nih, liman. Kalau kita kan biasanya dibilang apa? Ya tunggu dulu, sabar kok. Tapi Rasulullah ketika mengatakan ad-dinu an-nasiha, para sahabat langsung, liman? Untuk siapa ya Rasulullah nasihat itu? Rasa ingin tahunya para sahabat itu sangat luar biasa. Nah, baik. Jadi haus dengan ilmu. Kemudian di antara faedahnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dari yang terpenting, kemudian yang penting dan yang terpenting berikutnya. Makanya perhatikan Bapak Ibu sekalian, kita selalu mau mengambil faedah. Setiap hadis kita harus mengetahui faedahnya. Walaupun kita sami'na wa ata'na, tapi kita ingin mengetahui penjelasannya dan asbabnya kenapa. Jadi Rasulullah kenapa mengatakan ad-dinu an-nasiha, kemudian dikatakan an-nasiha lillahi wa li kitabihi. Kenapa Rasulullah tidak mengatakan li a'immatil muslimin lillahi wa li rasulihi wa li
wali kitabihi, artinya dicampur saja. Tapi betul-betul Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan itu dari derajat yang tertinggi sampai yang terendah tingkatannya. Ya. Paham Bapak Ibu? Jadi yang pertama, nasihat untuk siapa? Menginginkan kebaikan untuk Allah dulu sebagai pencipta. Yang kedua, kitabnya dulu sebelum Rasulullah. Karena Rasulullah tidak akan disebut sebagai Rasul kalau tidak sampai kepadanya harus ada wahyu, yaitu kitabnya Al-Quran. Dan Al-Quran ini sudah duluan ada sebelum Rasulullah, Lauhil Mahfuz. Ya. Kemudian Rasulullah, faedahnya adalah Rasulullah SAW akan wafat, sedangkan Al-Quran ini sampai hari kiamat tetap akan ada. Maka Al-Quran derajatnya lebih tinggi daripada Rasulullah, walaupun kedua-duanya penting. Jangan kita menganggap bahwa berarti tidak ada. Ini kita mengambil dari hadis ini faedahnya. Al-Quran ini tetap akan ada Bapak Ibu sekalian sampai hari kiamat, sedangkan Rasulullah sudah tidak ada bersama kita. Berarti ya urutannya seperti itu. Jadi nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitabnya, nasihat kepada Rasulnya, nasihat untuk para imam, para pemerintah, dan nasihat untuk kaum muslimin pada umumnya. Itu berurut Bapak Ibu sekalian. Jadi enggak dari bawah sampai ke atas. Ini juga menggambarkan, memberikan kepada kita cara mengajar dan menjelaskan yang baik, dari yang terpenting kepada yang terpenting berikutnya sampai yang terendah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan mengamalkan dari yang terpenting kepada yang berikutnya. Makanya ketika yang wajib sudah mau dilaksanakan, yang sunnah gugur. Yang sunnah gugur. Ada banyak faedah yang bisa kita ambil daripada hadis ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita belum masuk apa maksud daripada an-nasiha lillahi. Nasihat untuk Allah itu seperti apa? Ini kita akan bahas sampai nasihat kepada kaum muslimin. Nah, minimal kita ambil an-nasiha lillah, menginginkan kebaikan, ingin mewujudkan kebaikan untuk Allah. Itu seperti apa? Yang pertama adalah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, mana an-nasiha lillahi ketika kita sholat? Jadi semua bisa melakukan an-nasiha lillahi. Ketika kita sholat dan mengikhlaskan ibadah sholat kita lillahi ta'ala, berarti kita menjalankan ad-dinu an-nasiha, yaitu menginginkan kebaikan untuk Allah. Salah satu kebaikannya adalah saya beribadah hanya kepada Allah, bukan untuk yang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, selama kita menjalankan ibadah apa saja, puasa lillahi ta'ala, sholat lillahi ta'ala, berbuat baik apa saja lillahi ta'ala, berarti Bapak Ibu sudah menginginkan kebaikan untuk Allah. Sebaliknya, kalau ada orang di luar sana, ya, ada orang di luar sana beribadah selain kepada Allah, berarti apa yang dia lakukan? Menginginkan keburukan untuk Allah. Kalau ada yang sholat bukan karena lillahi ta'ala, berarti menginginkan keburukan kepada Allah. Jadi ad-dinu an-nasihah adalah menginginkan kebaikan kepada Allah. Salah satunya adalah ikhlas melakukan ibadah kepada Allah. Masuk waktu? Ya. Jadi ingatkan saya, kita masih di penjelasan ad-dinu an-nasihah insyaallah. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, silahkan kalau ada pertanyaan nanti dicatat aja. Ya, supaya ada pertanyaan biar satu saja Bapak Ibu sekalian. Di pertengahan penjelasan kita juga nggak apa-apa, langsung acungkan tangan, ya, kita jelaskan masalah-masalah kita di luar sana. Insya Allah ya, kita berusaha sama-sama jawab. Seperti yang saya katakan tadi, yang tidak bisa kita jawab di sini saya akan bawa ke rumah, dan di rumah saya cari jawabannya. Pertemuan berikutnya kita sama-sama jawab. Yang penting penanyanya siap datang lagi. Ya. Karena dia yang bertanya hilang. Pekan berikutnya gimana kita mau jelaskan? Ya, Bapak Ibu sekalian, saya minta kepada Bapak Ibu sekalian istiqomah, karena waktunya hanya sedikit Bapak Ibu sekalian, hanya maghrib ke isya. Ya, daripada di rumah juga biasanya hanya main HP dan seterusnya. Mudah-mudahan kita
majelis kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Alhamdulillah, tadi kita sudah dengarkan mungkin pendahuluannya dari penjelasan hadis yang ketujuh tentang tadi nasihat agama adalah nasihat. Kepada jemaah yang mungkin memiliki pertanyaan, kami buka satu pertanyaan. Jika ada yang ditanyakan, mungkin sambil mikir pertanyaannya, Ustaz. Dulu ini sebenarnya di awal kajian dulu kami bagikan buku atau kitab kecil mengenai kitab terbaik ini, kami bagikan satu-satu. Tapi kayaknya karena mungkin di rumah mereka jemaah sibuk menghafal, jadi ketinggalan terus di rumah. Semoga insya Allah di pertemuan berikutnya kami akan siapkan buku kecil lagi, tapi untuk di masjid. Jadi kalau pengajian bisa kita pakai, jadi tidak susah dibawa. Yang kemarin kita dapat bisa kita simpan di rumah. Nanti kalau terlupakan, insya Allah bisa kita ada di masjid. Nanti setelah dipakai simpan. Jadi nanti bisa lebih konsentrasi untuk pengajian. Nanti Pak Ustadznya baca, oh yang ini yang baca. Jadi mudah-mudahan. Terus nanti insya Allah kalau sampai ke hadis ke-10, kalau ada di antara jemaah yang bisa menghafal 5 dari 10, insya Allah panitia atau dewan kemakmuran masjid akan menyediakan hadiah. Insya Allah siapa tahu nanti kami bisa dapatkan kitabnya. Kalau tidak salah dulu saya pernah baca salah satu kitab syarat tentang Arba'in Nawawiyah ini yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, yaitu Jami'ul Kitab. Kalau tidak salah ada terjemahannya, nanti bisa jadi hadiah bagi jamaah. Jadi kalau setiap 10 hadis ada yang menghafal 5, insya Allah kita akan kasih hadiah buku. Kalau kurang dia bayar sendiri. Ya, ada yang bertanya? Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, malam ini kita kedatangan yang sangat hebat menurut saya. Untuk ilmu sampai ke surga. Kita memperoleh ilmu hanya di sini saja, tanpa keluar biaya. Itu keberuntungan kita pada malam hari ini. Ada pertanyaan yang barangkali perlu mendapat pencerahan dari Ustaz, yaitu tadi sudah dijelaskan mengenai jaminan untuk berdoa atau dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sepintas mungkin bisa dijelaskan bentuknya atau implementasinya bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa pendapat tentang haji. Tadi situ masalah haji. Ada yang berpendapat bahwa haji tidak perlu, gelar haji itu tidak perlu ditulis di belakang di awal nama. Nah, ini perlu juga penjelasan karena utamanya kita di Sulawesi Selatan dan dipanggil haji ada kesini. Walaupun hajinya haji cikok-cikok tadi, atau haji pesta. Saya juga pernah ke sana tahun 2003. Dari kadang saya pakai haji, kadang juga tidak. Tidak ke situ dan tidak panggil. Mau penjelasan apakah kalau kita pakai haji itu masuk golongan beda? Ini kedua, karena ada juga ustaz-ustaz yang mengatakan tidak boleh. Ada juga bisa saja karena haji itu mahal, Pak. Mahal. Kalau menunggu 15 tahun, 60 juta. Kalau mau cepat 300 juta, itu kita menunggu. Nah, ini apakah bidah kalau seandainya kita memakai gelar gelar ya? Karena itu penyempurnaan agama Islam.
Jadi apakah bisa kita memakai haji atau kalau ke perempuan aja? Walaupun cipot tersinggung juga karena dari kami aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi yang pertama implementasi daripada an-nasihah lillah. Sedikit tadi sudah saya bahas sebenarnya di ujung terakhir. Yang pertama adalah ikhlas beribadah, itu implementasinya. Jadi kita sholat Bapak Ibu sekalian lillahi ta'ala, kita tidak syirik, itu semuanya adalah namanya an-nasihah lillah. Ketika kita menjalankan, Allah perintahkan kita sholat, kita laksanakan. Allah perintahkan kita puasa pada bulan suci Ramadan, kita lakukan. Naik haji ketika kita mampu, kita jalankan, maka kita berarti menjalankan an-nasihah lillah, itu implementasinya. Kemudian gelar haji apa perlu atau tidak, boleh atau tidak, bid'ah atau bukan, nggak ada masalah sebenarnya dengan gelar itu Bapak Ibu sekalian. Ya, adapun yang mempermasalahkan itu hanya pendapat pribadi saja. Jadi nggak usah saya juga di antara kartu-kartu identitas saya itu ada hajinya hanya. Ya, tapi kalau saya disuruh sebut namanya, saya tidak pakai. Ya, tapi kalau mereka tulis, saya biarkan. Jadi saya begitu. Apalagi kalau di identitas memang tertulis H, gitu, hajinya. Dan saya tidak melarang dan saya tidak juga memerintahkan. Ya, kalau harus diperintahkan, ya itu yang tidak perlu seperti itu seharusnya. Misalnya kalau tidak ditulis hanya dia keberatan, bahkan marah, itu Bapak Ibu sekalian tidak perlu harus begitu. Jadi kita melakukan ibadah cukuplah Allah yang tahu kita. Ya, adapun identitas gelar mereka panggil kita, alhamdulillah, tidak dipanggil juga, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkait yang tadi apakah tidak usah pakai, yang ada yang sudah berjalan, jalankan saja Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau memang dipanggil Pak Haji, alhamdulillah. Tidak dipanggil jangan sakit hati. Ya, saya kalau di kampung Pak, saya kan mungkin kalau dikatakan haji, ya haji termuda lah di kampung. Namanya orang kampung Pak, tua-tua baru naik haji. Apalagi tadi katakan 20 tahun Pak, 15 tahun baru bisa naik haji. Sudah tua baru bisa naik haji. 40 tahun dia daftar, 60 tahun baru naik haji. Ya, 55 tahun baru naik haji, baru sempat. Nah, saya kalau dipanggil Pak Haji malah biasanya agak lain. Ya, nggak enak sama orang-orang tua saya. Tapi saya biarkan. Biasa dipanggil Pak Haji, kok kayak apa ya? Kayak main-main perasaan. Ya, tapi kita dengarkan saja Bapak sekalian. Tidak usah, kalau ada yang memanggil kita juga tidak usah dilarang. Ya, kalau ada yang memanggil kita haji, itu pendapat saya. Ya, menurut saya masalah gelar haji ini tidak masalah dipanggil atau tidak dipanggil. Kalau ibu-ibu tadi kalau nggak dipanggil, ya panggil aja Bu, nggak ada masalah. Pak, kalau ada memang Pak Haji, saya juga begitu. Siapapun misalnya, kecuali kalau kita misalnya sesama ustadz itu tidak ada yang kita saling memanggil haji, karena kita sama-sama paham. Tapi kita juga harus memahami budaya kita di Indonesia, khususnya di kampung kita Pak, ya, di daerah kita. Kalau memang dia sudah berhaji, ya panggil aja Pak Haji. Yang menyenangkan orang itu ibadah juga, ya, ibadah juga. Insya Allah tidak dilarang Pak Haji. Dan kata al-hajj itu di Sudan juga, di negara Sudan itu, walaupun tidak dipanggil hajnya atau ditulis hajnya kepada terhadap namanya di awal, tapi kalau mereka memanggil kita itu dipanggil haji juga. Haj, ta'al, ya haji. Mereka kalau tahu Pak, kita sudah berhaji dipanggil haji juga. Ya, itu di Sudan. Artinya budaya kita nggak sendiri itu kata haji. Ya, jadi nggak apa-apa kalau memang ada yang sukanya dipanggil haji, panggil aja Pak Haji, Ibu Haji. Karena memang ya seperti tadi dikatakan mahal itu. Iya. Tapi itu tadi harus dibersihkan kita. Hati kita bahwa saya naik haji bukan hanya ingin saya dipanggil. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau mereka yang belum paham kasihan harus dipanggil haji, ya itu karena mereka belum paham. Tapi kita yang sudah paham, saya minta Bapak Ibu sekalian, ayo bersihkan hati kita, jangan kita tersinggung kalau kita tidak dipanggil haji.
Ya, jangan makin tersinggung. Insya Allah, Allah lebih tahu kalau kita sudah hajinya mabrur. Mereka walaupun tidak memanggil kita haji, insya Allah mereka tahu kalau kita sudah menunaikan ibadah itu. Ya, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, saya kira demikian. Tapi Ya. itu tidak beda. Tidak, insya Allah tidak. Ya, itu tidak masuk ke ranah ibadah. Ya, begini Pak, masalah bid'ah sedikit saya sampaikan. Masalah hal yang bid'ah ini memang sensitif. Ya. Banyak yang mengartikan kata bid'ah sampai hal-hal sarana prasarana juga disebut bid'ah. Sampai ada yang mengatakan kalau begitu Anda sebutkan bid'ah tidak boleh, Anda sendiri memaki bid'ah. Saya bantah kalau yang itu, Pak. Bid'ah yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkait dengan urusan agama, ibadah. Artinya kalau ada urusan ibadah kita membuat yang baru yang belum dilakukan oleh Nabi, itu namanya bid'ah. Misalnya Bapak Ibu sekalian sholat zuhur jam 9, itu bid'ah. Sholat zuhur 6 rakaat, itu bid'ah. Kenapa? Karena itu semua ibadah. Tapi kalau terkait bukan ibadah, apakah saya kalau dipanggil haji atau tidak dipanggil haji, itu ibadah? Bukan, berarti bukan bid'ah. Apakah saya punya HP, tidak punya HP, dapat pahala? Enggak ada urusannya dengan pahala. Saya punya HP dengan berarti ini bukan bid'ah. Urusan-urusan hal yang terkait dengan masalah keduniaan, urusan yang tidak terkait dengan ibadah, maka itu tidak disebut dengan bid'ah dalam hadis Nabi. Hadis Nabi yang mengatakan kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah perkara baru itu adalah sesat, dalalah perkara baru dalam urusan agama, Pak. Ya. Selain daripada urusan agama jangan dimasukkan, jangan dipaksa masuk. Oh, Ustadz Yasin juga punya HP, punya bid'ah, punya laptop. Di zaman Nabi nggak ada laptop. Kan banyak yang mengaitkan seperti itu. Ada ustadz mengatakan kita tidak boleh melakukan bid'ah. Itu kan hadis Nabi, Pak ya. Semua bid'ah itu adalah sesat. Itu siapa yang mengatakan? Nabi. Kita hanya menyampaikan. Cuma biasa yang pertama, yang menyampaikan tidak lengkap penyampaiannya. Yang kedua, yang mendengarkan tidak faham. Iya. Jadi ini tanda kutip, ini urusan agama, urusan dunia tidak termasuk. Makanya ketika Rasulullah ditanya tentang urusan dunia, Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Di zaman saya seandainya Nabi ada, di zaman kami tidak ada HP misalnya, di zaman kalian ada HP, gunakan HP itu. Ya. Masa kita tidak bisa menggunakan pesawat ke Saudi untuk menunaikan ibadah haji? Itu kan bid'ah. Tapi urusannya bukan ibadah, urusannya adalah dunia. Pertanyaannya Pak, kalau saya jalan kaki ke Saudi, ada yang naik sepeda ke Saudi, boleh atau tidak? Ya boleh. Apakah saya dapat pahala kalau naik pesawat? Enggak ada pesawat, enggak ada urusannya. Kalau saya naik pesawat, tidak naik pesawat, saya dapat pahala atau tidak dapat pahala, dosa atau tidak dosa. Yang tidak ada hubungannya dengan pahala dan dosa, itu bukan bid'ah. Paham Bapak Ibu sekalian? Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.